Kiper Timnas Indonesia Martin Paes sudah tiba di Sydney, Australia. Kehadiran pemain FC Dallas itu melengkapi skuad Garuda dalam persiapan laga melawan Australia. Bergabungnya penjaga gawang keturunan Eropa, Martin Paes melengkapi skuad Indonesia yang sudah lebih dulu tiba di Sydney secara bertahap. Martin Paes merupakan andalan di bawah Mister Gawang Indonesia selama pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, kini ia harus bersaing ketat dengan Emil Audero yang baru saja resmi jadi warga negara Indonesia. Sang pramu taktik Patrick Kluivert akan menentukan siapa sosok yang akan mengawal gawang Indonesia saat berlaga di kandang Australia. Menariknya saudara, keduanya punya kualitas dan pengalaman di kancah internasional. Selain Martin Paes, Jay Itzes, Miss Hilgers, Calvin Verdong, dan Shane Patinama juga sudah berada di Sydney, Australia. Suporter yang tergabung dalam Garuda Australia setia menyambut para punggawa Timnas Indonesia sejak mendarat di Australia. Skuad Garuda akan berkumpul di hotel untuk melakukan latihan ringan sebelum menjajal rumput di negeri kanguru itu. Pratama Arhan juga telah tiba di Sydney, Australia dan bergabung bersama skuad asuhan Patrick Kluivert. Kehadiran Arhan terpantau saat sejumlah suporter menyambut Arhan di bandara. Setibanya di Australia, Arhan akan bergabung pada latihan bersama dengan seluruh punggawa Timnas Indonesia untuk mempersiapkan laga tandang di Markas de Socceroos Kamis mendatang. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengunggah video di akun Instagramnya sedang bercengkrama dengan sejumlah pemain timnas seperti Jay Itzes, Miss Hilgers, Ole Romeni, Marcelino Ferdinand hingga Tom Hay di Australia. Perjalanan jauh tapi mereka semangat berjuang untuk Indonesia, tulis Arya Sinulinga. Gelandang andalan Timnas Australia, Jackson Irvine punya semangat membara jelang duel kontra Timnas Indonesia. Jackson menegaskan timnya dalam kondisi positif baik saat persiapan hingga beradaptasi dengan perubahan dalam skuad. Dengan skuad Australia terkini yang cukup banyak dihuni wajah baru, dia menganggap semua pemain dalam mental dan kepercayaan diri yang baik. To a degree, yes. I think, of course, when there's a change, there's always going to be a different energy. Obviously, a lot of new players, new faces, but at the end of the day, the jobs remains the same. Everybody's here to perform at their best and be at their best and bring their own, contribution to the team. So, obviously, after a longer break since November, I think everyone's come back with a little bit more spring. Timnas Indonesia akan melawan Australia dalam lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Kelompok suporter Garuda Australia siap memberikan dukungan untuk Jay Itzes dan kolega dengan totalitas. Bagaimana harapan mereka pada laga itu? Kita tanyakan kepada Ketua Garuda Australia, Osvaldo Giovanni. Selamat petang waktu Indonesia, Bung Valdo. Selamat malam dari sini, Mbak. Bung Valdo, boleh diceritakan dulu, seperti apa sih antusiasme dari Garuda Australia dalam menyambut Timnas di Australia? Ya, sangat luar biasa ya, karena mungkin sudah cukup lama sejak terakhir Timnas Indonesia tanding di Australia, dan para supporter sangat antusias, terlebih dengan kualitas dari tim yang kita punya saat ini sangat baik, dan dengan tren yang kita punya saat ini kita memiliki kans untuk lolos ke Piala Dunia, hingga para supporter sangat excited untuk bisa nonton langsung di Sydney Football Stadium. Kita bisa melihat dari penyambutan terhadap tim nasional di hari kemarin, juga dengan penyambutan beberapa pemain yang tiba hari ini juga, mereka sangat excited untuk bisa menyaksikan Indonesia bertanding di Australia. Nah, selain penyambutan di bandara, ada lagi nggak yang disiapkan mungkin acara khusus untuk juga menyampaikan dukungan kepada timnas yang akan berlaga lusa? Salah satu
untuk dukungan adalah dengan kami ada acara buka puasa besok bersama di Sydney bagi supporter Indonesia, dan di acara tersebut kami akan bersilaturahmi, memperkuat solidaritas. Tujuannya adalah agar para supporter semakin solid dan di hari H bisa bernyanyi nonstop, chant nonstop kepada tim nasional Indonesia agar bisa meraih hasil terbaik di Australia. Kalau dari sejauh ini yang dikumpulkan juga dari teman-teman Garuda Australia, tapi sudah ada info belum kapan timnas akan mencoba stadion Allianz itu? Biasanya sih tim nasional akan mencoba Allianz Stadium itu kan 1 hari sebelumnya ya. Jadi kelihatannya sih besok akan ada pitch testing, tapi itu belum terkonfirmasi ya. Informasi tersebut itu hanya dari tren atau kebiasaan dari tim nasional kalau bertanding away. Dan di acara buka puasa besok full akan dihadiri semua timnas dan juga termasuk pelatih? Oh, di acara besok bukan tim nasional akan hadir ya, itu acara tersebut hanya untuk supporter Indonesia. Tentunya tim nasional akan memiliki agenda masing-masing untuk recovery dan untuk istirahat. Kami memberikan waktu tersebut bagi mereka. Mereka kalau nggak salah besok agendanya ada sedikit mungkin team meeting ya, untuk mempersiapkan strategi dan sebagainya macam. Tentu kita memberikan full support bagi mereka dengan cara tidak mengganggu timnas kita. Maka dari itu kami menghimbau juga supporter untuk tidak mendatangi baik hotel ataupun tempat latihan agar mereka bisa fokus. Oke, tapi kalau untuk dari kapasitas stadion itu sendiri akan diisi oleh berapa banyak, kalau dari supporter akan memenuhinya seberapa banyak, kuota yang dialihkan berapa? Untuk Allianz Stadium ini kan kapasitasnya 42.500 ya, dan Indonesia setidaknya ya berdasarkan perhitungan kami ada sekitar 4 atau bahkan 5.000 supporter yang akan memadati. Jadi sekitar setidaknya 10% dari supporter Indonesia akan memadati stadion tersebut. Tapi kalau untuk reaksi media dan juga warga Australia menuju laga di hari Kamis itu seperti apa reaksi mereka? Ya tentunya kemarin juga beberapa hari yang lalu kan ketika coach Tony Popovich dari Australia mengumumkan skuadnya, ada statement yang sangat penting harus digarisbawahi bahwa Tony Popovich sendiri tidak meremehkan skuad dari timnas Garuda, sekalipun mungkin secara di atas kertas kalau kita bicara ranking dunia maupun head to head, Indonesia memang jauh di bawah Australia, tapi dengan perkembangan yang ada, dengan pemain-pemain baru yang dimiliki, coach baru yang dimiliki, timnas Indonesia ini tidak dapat diremehkan, dan tentunya kita bisa melihat bahwa Australia pun juga tidak memandang remeh pertandingan yang akan datang ini. Ini sangat penting bagi kedua belah pihak, Indonesia maupun Australia. Oke. Kalau dari Garuda Australia, optimistiskah dengan formasi baru, pelatih yang baru akan bisa mencetak gol, meraih poin penuh, dan berapa kira-kira prediksi Anda? Ya tentunya yang harus penting digarisbawahi bahwa kami supporter Indonesia yang mendukung tim nasional Indonesia tanpa syarat. Jadi kami akan selalu optimis dengan siapapun pelatihnya maupun pemain pilihannya. Kami yakin Coach Patrick bisa meracik yang terbaik bagi timnas Indonesia. Kami tentu bagi supporter pasti pengennya menang. Cuman kalau kita bicara realistis ya, karena end of the day Australia tetaplah Australia, tetap tim yang kuat, langganan Piala Dunia. Bagi kami mencuri poin dengan imbang itu sudah merupakan hasil yang realistis. Oke, baik. Bung Osvaldo Giovanni, Ketua Garuda Australia, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih.